kasih Ibu. Bagaimana Bu? Gimana kabarnya hari ini Pak Wahyu? Alhamdulillah saya sedang sehat keluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dengar Pak Wahyu akan melakukan coaching ya? Dengan siapa? Iya, kebetulan hari ini. Oh, Alhamdulillah ya. Dengan siapa? Dengan itu Ibu Elis. Oh, Ibu Elis. Dengan saya Ibu Elis. Saya akan melakukan coaching. Jadi sebelum nanti coachingnya dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Wahyu. Iya, boleh Bu. Nah, di dalam coaching nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian. Betul. Salah satunya Terima adalah kasih. alur tirta. Oh, yang Pak Wahyu ini masih ya. ingat alur tirta apa saja? Alur tirta itu dari mulai tujuan ya Bu, dari mulai menentukan tujuan, terus lagi identifikasi, rencana aksi dan terakhir tanggung jawab. Nah, selain alur tirta tadi, apa kompetensi yang akan dikembangkan lagi oleh Pak Wahyu? Kompetensi semua kompetensi memang saya akan coba melatih diri saya untuk coba mengembangkan semua kompetensi dalam hal coaching ini gitu, termasuk dari kehadiran penuhnya, terus mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot itu. Jadi semuanya mungkin saya akan kembangkan, latih untuk berkembang. Nggak ada yang spesifik, jadi semuanya mau dikembangkan oleh Pak Wahyu? Oh ada memang. Yang spesifiknya apa Pak? Yang saya akan tingkatkan yaitu tentang pertanyaan berbobot. Saya akan mencoba untuk mengembangkan kompetensi dalam hal pertanyaan berbobot itu. Memang itu yang paling saya sulit. Oh gitu. Nah dari pertanyaan tadi, apa indikator? Ya indikatornya saya bisa memunculkan atau mengembangkan potensi yang ada di Puci supaya Puci itu menemukan sendiri permasalahan dan solusinya, menemukan sendiri solusinya untuk permasalahan yang dia hadapi dan bisa berkembang begitu. Menggali potensi yang ada di Puci sendiri gitu ya, Pak ya. Betul. Nah sebagai observer, saya sudah mencatat tadi ya yang disampaikan oleh Pak Wahyu. Ya, terima kasih. Di dalam coaching nanti berjalan lancar ya Pak ya. Amin. Oh ya, jadi lancar ya Pak ya. amin. Kita bisa langsung saja ya panggil. Bisa langsung dan nanti saya akan menjadi observer. Kebetulan sudah ada di sini. Iya, bisa langsung Ya, panggil. silakan. Bu Elis ya. Bu Elis. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ini Bu. Alhamdulillah sudah datang. Silakan duduk Bu Elis. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini Bu Elis? Alhamdulillah baik Pak. Sehat. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Kemarin saya lihat Bu Elis di media sosialnya sedang itu selfie. Betul. Ya, saya ikut berbahagia ya Bu Elis. Jadi kita mulai saja ya, kita ngobrol-ngobrol tapi tidak terlalu serius kok. Iya. Kita sambil Biar nggak tegang. kebetulan juga ada Ibu Deti juga yang akan dan perlu saya ketahui oleh Bu Elis bahwa tidak apa-apa ya, pembicaraan kita ini sedang direkam. Tidak apa-apa. Oh iya, terima kasih. Nah ini jadi topik apa yang kita bicarakan hari ini? Jadi Pak, ini saya memiliki kesulitan untuk mengeksplor anak-anak di kelas untuk membuat keyakinan kelas itu. Jadi susah, anak-anak itu susah membuat kalimat-kalimat untuk keyakinan kelas Pak. Jadi Bu Elis mengalami kesulitan dalam hal mengeksplor. Jadi ide-ide di dalam kelas itu tidak muncul, apa Ya, begitu? Jadi seperti ini. Jadi kalimat-kalimat ya kan saya coba di kelas itu. Mari kita anak-anak membuat keyakinan kelas. Gitu. Nah sudah diberitahukan kepada mereka nilai-nilainya seperti apa yang harus ada dalam keyakinan kelas. Tapi karena ini mungkin anak SD ya Pak.
Ya, ya. Kosakatanya itu masih minim. Jadi kemudian kalimat-kalimat yang dituliskan di sana masih menggunakan kalimat-kalimat negatif gitu. Jadi seperti dilarang buang sampah, Betul. misalkan, dilarang makan di kelas. Jadi masih muncul kata-kata seperti itu gitu Pak. Jadi saya kebingungan dalam bagaimana caranya supaya anak itu tidak menggunakan kalimat-kalimat tersebut gitu Pak. Ya. Jadi saya mengerti. Jadi apa yang ingin Ibu dapatkan setelah nanti selesai percakapan ini? Jadi saya ingin anak-anak itu di kelas saya bisa membuat keyakinan kelas gitu yang menggunakan kalimat-kalimat yang positif gitu Pak. Ya, ya, ya. Lalu kendala apa yang Ibu rasakan sekarang ini sehingga tidak anak-anak ini tidak berkembang begitu dalam hal membangun suatu keyakinan kelas itu? Apa yang menjadi hambatan Ibu sampai saat ini, Bu? Jadi mungkin karena ini baru juga ya Pak. Jadi kan tadinya peraturan kelas ya Pak ya. Jadi mungkin ini baru bagi anak-anak. Belum mengenal Ya. gitu. Jadi saya juga mungkin sebagai gurunya belum begitu paham betul gitu. Langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas itu harusnya seperti apa yang betulnya. Kemudian anak-anak juga mungkin sudah terbiasa dengan peraturan gitu Pak, dengan peraturan kelasnya. Ya, ya. Jadi kalimat-kalimatnya juga yang muncul masih itu aja gitu Pak. Saya mengerti dalam hal Ibu untuk menciptakan nantinya kan menciptakan apa ya, Bu? Budaya positif itu ya. Iya. Diperlukan keyakinan kelas. Yang sampai saat ini di kelas Ibu belum terwujud ya. Belum, apalagi Pak ke motivasi intrinsiknya itu bagaimana gitu membuat kalimatnya juga. Betul. Iya. Memang harus dimulai dari situ. Saya sangat mendukung kalau Ibu konsen di masalah itu. Tapi apa gagasan Ibu untuk menyelesaikan masalah itu, Bu? Mungkin saya berpikir begini Pak, karena ini masih usia SD ya. Kemudian ini juga masih hal baru gitu Betul. dikenalnya di sekolah atau di kelas. Jadi mungkin saya akan menyajikan kalimatnya dulu, mungkin Pak bisa seperti itu. Jadi saya yang membuat kalimat positifnya gitu. Kemudian sebanyak-banyaknya gitu Pak, dengan tidak lepas dengan nilai-nilai kebajikan yang harus muncul itu. Kemudian kalimat tersebut yang sudah saya buat itu ke anak-anak gitu Pak, diserahkan ke anak-anak, mungkin bisa secara kelompok atau individual memilih gitu mana yang ingin mereka jadikan keyakinan kelas. Mungkin bisa diawali seperti itu mungkin Pak untuk tahap pengenalan membuat keyakinan di kelas gitu. Ya. Saya mengerti. Jadi untuk akan diperkenalkan, terus untuk nilai-nilai kebajikan kelasnya itu akan diberikan dulu dengan bahasa Ibu Elis begitu yang pertama itu. Gitu. Iya betul, Bu. Jadi untuk melakukan kegiatan tersebut apa yang harus disiapkan terlebih dahulu? Mungkin memerlukan apa saja yang Ibu perlukan? Tentunya yang diperlukannya sarananya mungkin bisa di karton Pak, mungkin karton. Ya. Jadi nanti potongan-potongan kalimat bisa di kertas Nanti biasa. ditempel gitu. Ditempel di karton. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa diperindah jadi sebuah keyakinan kelas. Ya, saya yakin anak-anak akan senang kalau begitu. Ya betul, Bu. Terus apakah Ibu yakin dengan kegiatan itu akan berjalan? Apa yang membuat Ibu yakin kegiatan tersebut akan berjalan? Karena dari sarananya juga ya Pak, dari sarananya itu memang ada gitu. Jadi sarananya tidak sulit didapat gitu, jadi mudah didapat. Cuma memerlukan kata-kata aja, karton, lem, gitu Pak. Sederhana ya. Spidol gitu ya. Betul. Kemudian itu juga menurut saya memudahkan anak-anak gitu. Jadi mengenal dulu kalimat-kalimat yang positif itu yang bagaimana sih gitu untuk menjadi sebuah keyakinan kelas gitu. Jadi mungkin anak-anak bakal mudah mencarinya gitu. Kemudian kan setelah itu dipilih ya terbentuk sebuah keyakinan kelas. Kemudian mungkin kata-kata kalimat-kalimat yang dipilihnya juga mungkin anak-anak akan
tahu sendiri gitu menilai kebajikan yang ada dalam kalimat positif tersebut. Ya. Gitu. Saya yakin juga kalau itu akan gampang dilaksanakan, bahan-bahannya juga atau persiapannya pun tidak memerlukan yang sulit begitu ya Bu. Ya. Katakanlah kegiatan itu sudah berjalan, Ibu laksanakan untuk melihat mana kalau siswa itu sudah berhasil, itu gimana? Apa indikator keberhasilan dari kegiatan Ibu yang tadi? Ya silakan. Kalau mungkin indikator awalnya mungkin adanya keyakinan kelas terbentuk di kelas. Iya. Kemudian indikator yang lebih jauh lagi motivasi intrinsipnya sudah muncul gitu. Jadi anak-anak sudah meyakini betul keyakinan kelas yang mereka buat sendiri. Gitu. Ya baik. Saya sangat mendukung kegiatan yang Ibu rencanakan ini. Kalaupun mungkin Ibu nanti butuh bantuan saya untuk bantu apapun, insya Allah saya akan bantu. Kemudian ini Ibu, sebagai komitmen Ibu mau kapan mulai melaksanakan program ini? Karena ini mungkin lagi pas ya di sekolah, jadi mungkin saya akan bersama anak-anak itu setelah beres pas Pak. Ya, jadi Ibu akan melakukan ini setelah beres pas ini ya, semester nanti, berarti semester baru ya? Ya, di sana kan ada waktu senggang, bagus ada ya. belajar efektif gitu Pak. Kira-kira butuh bantuan siapa nih untuk melaksanakan program Untuk itu? sementara hanya saya dengan anak-anak saja Pak. Oh ya, di kelas intern di kelas saja ya, tidak melibatkan guru-guru dari kelas lain ya? Iya, belum. Ya, terima kasih. Lalu ini yang perlu saya pastikan juga, apa yang akan Ibu lakukan untuk memastikan program ini berjalan lancar. Mungkin Ibu ada kiat-kiatnya supaya program ini tidak terhambat begitu, bisa berjalan ini. Supaya ini pasti harus berjalan begitu. Jadi mungkin rintangannya juga perlu disingkirkan dulu, mungkin ada hambatan, mungkin bisa mengatasi hambatan tersebut bagaimana Bu? Mungkin untuk mengatasinya kalau nanti ada hambatan atau kesulitan ya Pak. Jadi saya mempelajari dulu Pak, bisa dari internet mungkin Pak, dari YouTube atau dari apapun itu sumbernya, dari modul-modul mengenai keyakinan kelas gitu. Jadi mengenai nilai-nilai kebajikannya, proses pembuatan keyakinan kelasnya seperti apa. Jadi saya bisa belajar dulu dari sana. Jadi sebelum diterapkan ke anak-anak mungkin saya sudah menguasai dulu gitu. Menguasai dulu manfaat dari keyakinan kelas tersebut gitu. Atau apa sih tujuannya dibentuknya keyakinan kelas itu gitu. Ya. Baik Bu, saya sangat setuju, karena itu harus sebetulnya setiap kelas ya harus punya nilai kebajikan kelas itu, dan Ibu yang pertama. Saya sangat salut dan insya Allah saya akan dukung terus. Selanjutnya sampai kapan ini kira-kira? Apakah hanya waktu apakah untuk selamanya ini akan terus berjalan program, atau untuk sewaktu saja, atau sebulan saja, atau seminggu saja? Sampai kapan ini Bu akan dijalankan Ibu? Kalau untuk pembuatannya ya, pembuatannya kan dilihat mungkin bisa 1 hari 2 hari ya selesai. Terus kemudian untuk mengamalkannya, Pelaksanaannya ya. Nantinya munculnya motivasi intrinsik itu mungkin itu akan memerlukan waktu yang lama. Iya. Kemudian kalau misalkan nanti ada keyakinan kelas yang perlu dirubah, misalkan yang sudah tidak sesuai, Diperbaiki. bisa diperbaiki kembali. Ya. Alhamdulillah saya sudah mendapat simpulan dan juga solusi yang sudah kita sepakati dan semoga berjalan lancar. Jadi saya akan kira-kira nih, tadi kan mulai besok Ibu akan menjalankan, mulai semester ini ya. Iya. Kira-kira nanti mungkin setelah berapa minggu atau berapa bulan saya bisa
berkomunikasi kembali dengan Ibu untuk membicarakan masalah ini? Mungkin 1 bulan bisa Pak, 1 bulan. Oke, jadi sepakat ya? Ya, sepakat ya, kita akan menindaklanjuti hal ini, bagaimana perkembangan Ibu melaksanakan program ini setelah 1 bulan kita bertemu lagi ya Bu. Iya. Jadi apa yang dapat Ibu rasakan atau simpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Alhamdulillah Pak, sekarang tadinya kan saya masih ragu-ragu. Oh iya ya. Melaksanakan apa yang saya ingin dapatkan gitu, melaksanakan untuk membuat keyakinan kelas itu di kelas. Tadinya ragu-ragu, sekarang sudah yakin untuk diterapkan. Ya, terima kasih Ibu. Saya doakan semoga berjalan dan Ibu sehat selalu. Amin. Sama Bapak juga. Amin. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Saya rasa pembicaraan kita sudah cukup jelas. Alhamdulillah Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Sama-sama. Silahkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, terima kasih perjalanan kucing meskipun agak deg-degan karena saya mungkin ini hal yang baru buat saya untuk ininya. Jadi mohon bantuannya juga Ibu untuk kasih tips dan sarannya Bu. Jadi bagaimana Bu hasilnya menurut Tadi selama Bapak kucing dengan Emily saya mengamatinya ya Pak ya. ya? Nah, setelah pelaksanaan tersebut, apa yang Bapak rasakan pada saat juga setelah melakukan kucing? Pada saat kucing tadi memang sempat bingung juga ya Bu. Jadi saya bagaimana pemilihan pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa menggali potensi kucing itu supaya muncul ke permukaan dan bisa direalisasikan begitu. Nah, kalau yang tadi saya amati ya dari proses kucing Bapak dengan Elis itu sudah bagus Pak. Jadi alur ceritanya sudah runut gitu sampai dari awal ya, dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi juga tanggung jawabnya. Muncul komitmen apa yang akan dilakukan oleh kucing tadi. Nah, ya. Kemudian yang saya amati yang lain ya, indikator yang dikembangkan dari kompetensi yang Bapak sampaikan tadi satu ya dia mengajukan pertanyaan yang bingung. Nah, indikatornya itu sudah tercapai dari kucing tadi Pak. Ada sebetulnya ada peningkatan karena Ibu Elis kucing tadi bisa menyebutkan atau menghadirkan masalahnya atau solusinya sendiri. Dia bisa memunculkan solusinya sendiri. Jadi saya rasa ada peningkatan. Nah, karena kalau tidak bisa menyebutkan, paling saya yang bisa kasih solusi. Itu tidak kan beliau sendiri yang punya solusi gitu. Berarti saya kira Bapak sebagai coach itu sudah berhasil Pak. Amin, mudah-mudahan. Dari potensi yang sebetulnya mampu itu Bu Elis kembangkan, Ya. mampu mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Ya. Tanpa Bapak memberikan solusi yang lebih jelas, tapi Bapak hanya mendorong gitu. Ya. Itu yang saya catat. Kemudian dari satu kompetensi yang tadi, apakah ada kompetensi yang lain yang Bapak kembangkan yang dua tadi misalnya Mendengarkan aktif. aktif gitu ya. Ya. Kehadiran penuh dan mendengarkan aktif sebetulnya sama saja saya juga ikut mengembangkan. Cuma untuk prioritas ya yang saya ingin gali yaitu yang paling sulit, yaitu tentang bagaimana menyiapkan atau mengemukakan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu ya. Tetapi dalam kehadiran penuh juga alhamdulillah Bu, saya rasakan saya bisa berkonsentrasi dengan kunci saya sehingga tidak ada pemikiran-pemikiran atau masuk pemikiran atau hal-hal lain dalam pemikiran saya ketika saya berkomunikasi. Betul sekali Pak. Yang saya amati juga seperti itu. Jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang melenceng dari alur kita. Betul. Itu sudah bagus sekali Pak. Ya alhamdulillah. Mungkin saya sebagai observer cukup sekian dan saya menilai Bapak Wadi sudah bagus
Terima kasih Bu, telah membantu saya untuk mengobservasi juga proses kucing ini. Semoga saja kita sehat-sehat semua ya Bu. Sehat dan sukses ya. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.